Jokowi jadi penasehat di organisasi Bloomberg New Economy dan itu cukup membanggakan bagi para loyalisnya. Tapi tahukah kalian siapa pendiri Bloomberg New Economy dan dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan di akhir Agustus di Indonesia dan negara lainnya yang berakhir anarkis? Simak penjelasannya di video ini. Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Dan Bloomberg atau nama lengkapnya Michael Rubens Bloomberg, orang yang terakhir disebutkan oleh Hendro Priyono inilah yang mendirikan Bloomberg New Economy di mana Jokowi ikut bergabung sebagai penasehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua tentu prihatin bahwa pada akhirnya setelah pensiun, Jokowi hanya disejajarkan dengan para pebisnis dan analis Bank Dunia. Bahkan Michael Bloomberg sebagai pendiri organisasi, hanya selevel mantan wali kota di kota New York. Bukan gubernur negara bagian, bukan menteri atau pejabat tinggi lainnya di negaranya. Di organisasi ini, Jokowi disejajarkan dengan Dawn Fitzpatrick, CEO atau direktur utama perusahaan milik George Soros Fund Management. Ya, perusahaan milik George Soros itu ternyata juga ikut bergabung dalam organisasi Bloomberg. Kedekatan antara Jokowi dengan pengusaha turunan Yahudi itu terlihat sejak akhir Desember 2014. Kita kembali ke Selasa pagi 30 Desember 2014 lalu. Kala itu Presiden Jokowi dan George Soros melakukan pertemuan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 1 jam dengan masing-masing didampingi perwakilan. Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Soros didampingi oleh 2 orang sekretaris pribadinya. Namun anehnya, saat ditanya apa isi pertemuan dengan Jokowi, Soros lebih memilih untuk merahasiakannya. Well, I don't want to lecture about that. Saya tidak ingin menjelaskan tentang itu, ujarnya sambil tertawa di Istana Merdeka Selasa 30 Desember 2014. Kedekatan antara Jokowi dan George Soros dan dugaan keterlibatan George Soros dan Bloomberg dalam aksi kerusuhan akhir Agustus lalu tentu saja butuh pembuktian. Namun pernyataan kontroversial Jokowi yang seolah tiada angin dan tiada hujan tiba-tiba menyebutkan mendukung Prabowo 2 periode pasca aksi rusuh yang gagal menurunkan Prabowo juga turut mengundang pertanyaan besar. Ada apa dengan Jokowi? Kenapa harus mengeluarkan pernyataan itu seolah Jokowi berada di barisan oposisi? Bukankah Jokowi adalah salah satu pendukung berat Prabowo? Kenapa harus mengeluarkan pernyataan yang terlihat kontraproduktif? Apakah ini hanya pernyataan menyelamatkan diri semata? Bergabungnya Jokowi ke organisasi milik Bloomberg yang juga bekerja sama dengan George Soros, jelas memperlihatkan bahwa ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Prabowo dalam hal kebijakan luar negeri. Pertama, baik George Soros maupun Bloomberg adalah pengusaha Amerika turunan Yahudi yang jelas lebih condong pada negara-negara barat dibandingkan negara timur. Sementara Prabowo yang sudah memutuskan bergabung ke organisasi BRICS, jelas terlihat lebih condong mendukung negara timur, Rusia, Cina, dan lain-lain.